Hai guys. Nah, sekarang kami udah ada nih di salah satu peternakan unggas milik warga. Nah, nanti kita akan tanya-tanya guys. Pada nggak sabar kan nonton videonya? Nah, tapi sebelum itu kami mau perkenalan dulu nih. Saya Geronimo Gerardo Sitohang. Saya Yadika Martina Baban. Saya William Jordan Utapea. Saya Rina Simamora. Saya Elet Salonika. Tonton sampai habis ya. Nah guys, sekarang kita udah ada nih dengan pemilik peternakan unggas ini. Kita kenalan dulu yuk. Selamat sore Bu. Iya, Dengan Ibu siapa? dengan Ibu Sregar. Ini ada apa ya? Kami boleh nggak Bu tanya-tanya sedikit tentang peternakan unggas Ibu? Oke. Yang mau ditanya tuh apa? Untuk yang pertama Bu, apa sih yang pertama Ibu lakukan untuk melakukan peternakan unggas? Yang harus dilakukan untuk peternakan unggas ini, kita harus menyediakan kandangnya terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Nah, disediakan kandangnya dengan matahari yang cukup masuk ke kandang. Setelah itu kita menyediakan tempat minumnya. Yang biasa dilakukan untuk ternak ayam potong. Dan untuk yang apa lebih bagus lagi yang seperti di sana. Nah, itu tadi sudah dilihatkan untuk tempat minumnya ya kan. Kemudian kita harus menyediakan serbuk. Serbuk itu ya seperti itu ada di Goni, coba di serbuk kayu yang kita lihat dulu ya. Kita lihatnya yang kasar seperti ini ya. Tapi ada juga serbuk kayu yang halus. Lebih halus ya Bu. Yang halus seperti ini. Kayak kita kemarin. Ada yang halus seperti di dalam sana, itu yang di sana ya. Nah, itu ada yang halus, itu karena sudah bercampur sama yang kasar ya. Itu yang harus terutama kita sediakan untuk peternakan. Kemudian obat-obat yang kita buat itu ada obatnya ya untuk minumnya. Pertama bebek datang itu kita tunggu sebentar, kemudian kita kasih ya vitaminnya ya. Vitaminnya itu boleh seperti gula putih diaduk sama air, kemudian kita kasih minumnya untuk penambah tenaga ayam. Jadi ternyata sangat banyak ya Bu hal pertama yang harus dilakukan untuk memelihara unggas. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Oke, boleh. Nah, untuk kandangnya ini Bu, kandang mana sih yang baik untuk peternakan unggasnya Bu? Kandang yang baik adalah dengan sirkulasi udara yang cukup. Jadi tidak, kalau dia masih kecil, sirkulasi udaranya tentu akan dibuat lebih bersekat ya. Kemudian yang perlu diperhatikan itu jangan terlalu banyak dalam satu sekat itu, jangan terlalu banyak ya. Kita sesuaikan aja banyaknya bebek dengan sekat-sekatnya yang ada. Ternyata sirkulasi udara juga mempengaruhi cara berternak unggasnya ya Bu. Iya. Sirkulasi udara itu sangat penting. Jikalau sirkulasi udara tidak mencukupi, itu dapat membuat bebeknya ngap-ngapan dan akan mati. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagaimana sih Bu cara merawat kebersihan kandang unggas tersebut? Cara merawat kebersihan kandang unggas tersebut, kita harus memperhatikan lembabnya tempat dia
untuk katakan beristirahat ya. Tentunya unggasnya itu jikalau dia mengalami kelembapan, maka tapak dari unggas itu akan tebal. Nah, jadi dia tidak akan menghasilkan telur yang baik dan pertumbuhan yang baik. Jadi kita harus memperhatikan serbuknya. Kalau serbuknya itu sudah mulai, amonianya sudah mulai naik, amonia itu sama seperti baunya, sudah kayaknya kita tidak tahan lagi, sama dengan seperti bebek. Kalau udah nggak tahan tentu akan mati dan pingsan ya. Nah, begitulah. Oh begitu ya Bu cara merawat kandang tersebut. Oke, selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Oke, boleh. Selama Ibu menekuni peternakan tersebut, ada nggak sih Bu penyakit-penyakit yang menyerang unggas tersebut? Ada. Seperti apa Bu? Penyakitnya tapaknya itu menebal karena tempat dia berpijak itu lembab. Nah, tempatnya lembab, kemudian udaranya itu tidak mencukupi. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian cuaca, kalau cuaca dingin itu juga mempengaruhi. Maka dari itu di saat cuaca dingin kita harus mempersiapkan api, atau kita buat bisa seperti menyediakan satu tempat wadah. Kita boleh lihat di sini. Kita boleh siap lihatkan ini. Ini nanti kita buat kayu, masukkan di dalam ya. Terus apinya kita hidupkan dan kita bawa ke dalam kandang ya. Kita bawa ke dalam kandang supaya kandang itu lebih hangat lagi. Oh seperti itu ya Bu. Berarti kondisi cuaca mempengaruhi kesehatan bebek juga ya Bu ya? Ya. Pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh teman saya. Nah, Bu, berikutnya nih, gimana sih Bu lokasi kandang yang baik untuk peternakan unggas ini? Lokasi yang baik itu jauh dari keramaian ya. Jauh dari keramaian karena kotoran itu sangat mengganggu sekali jikalau peternak itu tidak menjaga kebersihannya juga. Oke, berarti kalau misalnya dia dekat dengan pemukiman warga, berarti ini peternakan ini sangat mengganggu lah ya Bu, Iya, bisa mengganggu. dibilang. Terus juga Bu, ada nggak sih Bu kondisi-kondisi air yang misalnya air ini nih cocok untuk bebek atau air ini sangat nggak cocok? Itu gimana sih Bu kondisi air yang bagus untuk menjadi, bisa kita bilang menjadi minuman bagi bebek-bebeknya Bu? Air itu bisa aja kita ambil dari air sumur ya. Tapi dengan air yang kita gunakan itu ada juga yang kita kasih obatnya di saat dia membutuhkannya. Itu ada kita kasih E4, itu ada di sana. E4. Jadi E4 ini untuk peternakan bisa ini diberikan kepada minumannya ya. Kalau untuk 3 liter ini bisa satu tutup aja. Kalau ini juga bisa dimasukkan ke dalam semprot dan disemprotkan ke serbuk-serbuknya tadi. Nah, disemprotkan ke serbuk-serbuknya tadi. Kemudian bisa juga itu sebelum dikasih serbuk, itu dikasih apa itu ya? Dolomit. Pupuk dolomit. Oh, pupuk ya. Nah, pupuk dolomit itu kita siramkan dulu, baru kita kasih serbuknya. Jadi tidak mempengaruhi baunya lagi dan tidak akan mengganggu. Berarti untuk air yang baik itu harus dikasih cairan ini Iya. E4 tadi ya Bu? Kalau bisa ya dikasih ini ya, supaya bebeknya juga bagus, unggasnya boleh bagus. Oke Bu. Oke, bisa kita lihat bebeknya lagi ya Bu? Oke. Nah, kira-kira nih Bu, berapa banyak sih Bu bebek yang Ibu pelihara di peternakan ini? Karena kan bisa kita lihat nih, bebeknya banyak, terus juga ada yang ukurannya yang kecil sampai yang di ujung sana ada yang besar-besar tuh Bu. Ini ada kira-kira 900 ekor ya, 900 ekor. Yang di besar itu ada lebih 100, yang ini 800. Oke, berapa lama sih Bu mulai dari bebek ini kecil sampai dia nanti bisa menghasilkan telur? Jadi bebek yang mulai itu datang kira-kira 4 hari, itu nanti bisa menghasilkan kira-kira 5 bulan ya.
itu dia sudah mulai bertelur. Tapi kita dengan satu syarat, harus kita memperhatikan makanannya ya. Makanannya itu ada seperti yang kita sediakan. Yang ini untuk unggas yang anakan. Ya nih, coba lihat ini ada 5112 ya. Oh, Vivo ya Bu, kayak merek handphone. Kemudian ini untuk petelur ya. Untuk kita petelur lebih kasar lagi ya. Oh, oke Bu. Oke. Petelur lebih kasar lagi. Berarti makanannya juga mempengaruhi kan Bu? Iya. Nggak bisa disamain semua makanan yang kecil sama yang Nggak bisa. petelur. Oh. Tapi boleh juga kita campur dengan jagung halus atau dengan dedak. Kita udah selesai nih tanya-tanya dengan ibunya, Bu Siregar tadi gimana nih cara mengurus dan cara memulai peternakan unggas, terkhususnya untuk peternakan bebek. Nah, jadi dari video ini kita bisa lebih mengerti nih gimana sih cara kita bisa memulai suatu usaha. Mulai dari sebelum kita memulai usahanya sampai kita udah menjalankan usahanya, dan nanti juga pastinya saat kita udah mendapatkan hasil dari usahanya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Maaf mengganggu waktunya Bu. Nah, kita udah selesai nih tanya-tanya sama pemilik peternakan unggasnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kita yang ingin memulai peternakan unggas, Sekian dari kami. Saya Geronimo Gerardo Sitohang. Saya Yedika Martina Baban. saya William Jordan Utapea. Saya Rina Simamora. Saya Ella Tesalonika. Kami pamit undur diri. Dadah! Kenapa lagi gitu? Cepat. I'm serius. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Tandai kayak. Coba. Kau salah ya.